ini kita fermentasi EM4 buatan yang berbahan dari 8 unsur buah-buahan. Kita siapkan di dalam gentong seperti ini, dan ini buah nanas, buah kates, buah kangkung, kacang panjang, pisang, gula merah, bonggol pisang, dan buah kelapa. Ini semua kita blender, lalu kita buah kelapa ini kita ambil hanya airnya sebanyak 5 liter, terus kita masukkan ke dalam gentong. Terus selesai itu kita coba fermentasi campuran backlog, limbah backlog jamur dengan kotoran ternak sapi. Kita lapis, tutup lapis dengan limbah backlog dan kotoran sapi, lalu kita campurkan, siramkan EM4 buatan tadi yang sudah difermentasi semalam. Kita campur dengan air 30 liter. Nah, setelah lapisan-lapisan itu kita siram seperti ini sampai merata. Setelah itu lanjut penutupan untuk proses fermentasi. Misalkan ditutup rapat selama kurang lebih seminggu. Minggu pertama kita aduk balik, dan seterusnya sampai 25 hari. Setelah 25 hari maka jadilah seperti ini kompos kita. Lalu kita fermentasi lagi pembuatan triko padat dari media beras dan biang isolat trichoderma. Nah, ini beras medianya dicampur dengan gula, terus kita proses cuci, direbus kurang lebih 15 menit, lalu kita bungkus dinginkan, terus kita cairkan biang isolat, lalu kita masukkan ke ingkas, dan proses dalam seminggu akan jadi seperti hijau. Lalu kita setelah jadi ditaburkan di atas pencampuran kompos tadi. Setelah kita campur maka kita aduk dengan merata. Itu campuran triko kompos tadi, satu isolat itu 35 bungkus dengan jumlah 3,5 kg beras tadi. Setelah jadi triko, dia akan menghijau, lalu kita campurkan ke kompos kita. Maka kompos kita siap diaplikasikan ke lahan-lahan persawahan kita. Seperti ini kita kemas, lalu bisa juga ditambahkan lagi triko kompos untuk lahan persemaian. Ya, seperti ini kita semai, kita beri triko kompos, lalu hijaulah padi kita. Lalu kita bisa juga aplikasikan untuk yang kedua ke lahan lewat luas. Maka inilah hasilnya. Padi kita akan tumbuh subur dan buah pun laras menguning dengan ujung malai kuning, dan buah pun menguning, bersih, kelihatan kuning keemasan. Maka padi kita dikategorikan sempurna. Nah, itulah teman-teman proses tanam pindah dengan metode tanam pindah dan pencampuran pupuk ramah lingkungan yang kami beri nama triko kompos. Maka inilah hasilnya, dia akan mencapai sempurna. Terima kasih teman-teman untuk pengetahuannya. Mari kita sama-sama belajar, karena tanpa belajar kita tidak bisa. Nah teman-teman, inilah hasil akhir jeripaya kita, hasil panen real di lapangan dengan jumlah karung 132 gabah kering panen dengan berat 7.200 kg atau 7,2 ton per hektarnya. Alhamdulillah teman-teman, semoga teman-teman dapat bersama-sama belajar dengan penggunaan pupuk ramah lingkungan yang kami namakan triko kompos, yang cukup memuaskan hasilnya. Itulah teman-teman dari saya, Sulhan, berdomisili di Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Salam dari saya, salam anak. Nah, terus ini urea. Oh, urea, kirain sirupnya. Kurang 1 gelas nih. Terus ini pasir biasa. Biasanya ini kalau di ruang anu masih ada terang Mulai sedikit ya. kelihatan. Tapi karena ini di ruang cahaya terang tidak menyala. Nah, terus ini urea. Urea juga sebenarnya redup. Ya, redup. Nah, kotoran ternak kita ada. Ya kan? Nah, terus yang bahan olahan yang kita buat tadi ini. Yang sudah jadi. Nah, sebenarnya di ruang ini terang sekali sih. Ya karena ini ruang terbuka. Nah, ini yang olahan buatan kita. Kalau tidak diolah begini masih seperti ini. Terus tanahnya kosong. Kalau dikasih urea apa enggak semakin mati. Itu. Ini air biasa. Sama yang kita taruhkan ini kan untuk medianya. Nih, ini sebenarnya urea ini sebenarnya ada nyala, hanya kecil, lama sekali baru.
Itu jadi berapa ada nitrogennya. Yang lebih tinggi nitrogen itu ya kotoran ternak sapi ini baru belum diolah aja sudah menyala. Nah kalau sudah jadi ada triko, ada komposnya, ada daun kamalina, terus ada jerami padi atau serbuk dari kita itu, ini jadi